Jadi target dari Donald Trump adalah dia ingin meraih Nobel Perdamaian 2025. Tetapi kan pada kenyataannya itu jatuh kepada aktivis oposisi di Venezuela. Ya. Dan ternyata kan gagal juga. Israel sudah membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Ya. Dan 20 tahanan yang masih hidup ya, 20 sandera yang masih hidup dan beberapa sandera yang sudah mati. Ada beberapa statement positif dari Hamas ya. Dia memang sebenarnya bersedia menyerahkan kekuasaannya. Cuman permasalahannya kan yang menjadi tanda tanya besar kan kepada siapa. Ya. Lah, kepada siapa itu yang itu bisa menjadi sumber konflik baru di Gaza. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi dengan Ike Kesuma. Setelah perang panjang di Gaza, dunia seolah bernafas lega dengan adanya KTT perdamaian di Gaza. Tapi di balik optimisme itu, realitas di lapangan masih jauh dari kata tenang. Hamas menolak menyerahkan senjata, sementara Israel berniat menghancurkan terowongan yang selama ini tersembunyi menjadi tempat persembunyian pasukan Hamas. Dan konflik antar faksi di Gaza juga terlihat semakin meruncing. Bersama jurnalis Indonews, kita akan bahas bagaimana masa depan perang Gaza ini, masa depan di Gaza ini. Saya akan berbincang langsung dengan jurnalis Indonews, Andika Hendra Mustaqim dan Mas Sarifudin. Ya, Mas Andika dan Mas Sarifudin melihat KTT perdamaian di Gaza itu kemarin ini seperti apa? Menurut saya itu adalah sebuah terobosan ya. Karena pas waktu itu adalah momentum sebelum pengumuman Nobel awalnya. Ya, jadi target dari Donald Trump adalah dia ingin meraih Nobel Perdamaian 2025. Tetapi kan pada kenyataannya itu jatuh kepada aktivis oposisi di Venezuela. Ya. Dan ternyata kan gagal juga gitu kan. Jadi target Donald Trump itu gagal. Tapi karena gagal di satu sisi di Nobel, dia ingin agar para sandera warga Israel yang ditangkap oleh Hamas itu dibebaskan. Karena kan memang tuntutan demonstrasi di Israel itu kan sangat kuat. Jadi target utamanya lah sandera-sandera yang masih hidup dibebaskan dan sandera yang sudah meninggal itu dikembalikan kepada keluarganya. Jadi urusan pertama, fase pertamanya kan itu. Jadi target utamanya itu. Dan target utamanya itu sudah dikatakan hampir berhasil. Karena kan Israel sudah membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Ya. Dan 20 tahanan yang masih hidup ya, 20 sandera yang masih hidup dan beberapa sandera yang sudah mati. Tetapi langkah kedepannya itu yang masih menjadi tanda tanya, ya, menjadi misteri besar. Ya. Oke, Mas Arifudin. Ya, ini jadi sebuah harapan dari perang berkepanjangan di Gaza yang sudah berjalan 2 tahun terakhir ini tanpa titik temu. Jadi Trump ini benar-benar membuat terobosan, minimal memberi cahaya di ujung terowongan yang gelap, yang selama 2 tahun ini tidak ada sekalipun terobosan yang terjadi, yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin dunia. Makanya desakan Trump terhadap Israel untuk mengakhiri perang genosida di Gaza ini sangat penting. Jadi tekanan Trump ini mampu membuat Israel menerima 20 poin kesepakatan gencatan senjata yang dia ajukan, termasuk Hamas juga bersedia menerima. Proses gencatan senjata ini adalah sebuah proses yang panjang. Beberapa kali perbincangan diskusi terkait gencatan senjata ini sudah berlangsung. Tapi antara Hamas dengan Israel masih sama-sama menolak. Karena tampaknya masing-masing punya kepentingan. Nah, apakah bisa kita katakan di KTT perdamaian Gaza yang kemarin ini sudah dianggap ya mungkin 90 atau 95% berhasil mencapai titik temu nih? Kalau hampir berhasil bisa dikatakan ya belum bisa dipastikan. Kalau 50-50 ya mungkin bisa. Ya. Tapi kelihatannya Trump itu punya ada semacam konsinyasi atau semacam kesepakatan dengan Benjamin Netanyahu itu untuk bisa Israel itu tunduk gitu loh, mau gencatan senjata. Kan selama ini kan Benjamin Netanyahu kan memang pengen menghancurkan Gaza total dan menghancurkan Hamas. Tapi kan itu ada suatu pertanyaan lebih, ini pasti ada semacam semacam imbalan ya kan yang diberikan oleh Donald Trump kepada Netanyahu. Dan itu apa gitu loh imbalannya gitu kan. Kan
beberapa di sidang di Knesset itu parlemennya Israel, Donald Trump mengatakan bahwa tolonglah ampuni Benyamin Netanyahu dalam pengadilan sidang korupsi dan kasus-kasus lainnya yang mengancam dan menggerogoti pemerintahannya. Jadi kelihatannya ada semacam tanda tanya besar itu yang perlu imbalan seperti apa. Jadi saya melihat memang ada deal-deal di belakang antara Trump dengan Netanyahu, karena selama ini kan pengganjal utama kesepakatan damai antara Israel dan Hamas itu Netanyahu. Jadi hanya Netanyahu yang satu-satunya yang membuat kesepakatan damai yang telah berlangsung sebelumnya itu gagal. Jadi saya lihat ada deal tertentu antara Trump dengan Netanyahu, sehingga Netanyahu bersedia menerima 20 poin yang ditawarkan oleh Trump itu. Nah, kalau kita lihat ada 20 kesepakatan di perdamaian Gaza, di Gaza ya, antara Hamas dengan Israel. Pembebasan sandera sudah berjalan, dan sudah berhasil. Israel membebaskan sekitar 2.000 sandera dari warga Gaza, kemudian Hamas juga menyerahkan sandera yang dari Israel. Namun terkait dengan senjata, penyerahan senjata, Hamas kan masih menolak nih untuk senjata yang kecil-kecil. Yang besar silahkan, silahkan diambil, tapi yang kecil-kecil. Ini kan bagian dari bentuk semacam, ini saya masih belum percaya sepenuhnya nih akan bisa damai. Apakah ini karena tidak mau menyerahkan senjata ini berdampak pada implementasi hasil KTT? Belum bisa diprediksi juga ya, maksudnya secara realnya di lapangan kalau di Gaza itu. Tetapi yang pasti bahwa Israel di kalangan di Hamas itu terjadi perbedaan pendapat. Ada kelompok yang memang menginginkan perlutan senjata dengan tujuan memang perdamaian. Ada juga kelompok yang memang ingin mempertahankan senjata, karena kan bagaimanapun Israel adalah bangsa yang tidak bisa dipercaya. Mereka kan bolak-balik mengkhianati kesepakatan, tiba-tiba pas waktu awal gencatan senjata aja hanya karena warga Gaza melintas terus ditembaki sampai 6 hingga 8 orang itu meninggal. Jadi yang justru pelanggaran gencatan senjata itu sudah dilakukan oleh tentara Israel terlebih dahulu, dan itu sudah kelihatan. Dan itu mungkin alasannya kenapa Hamas tidak mau menyerahkan sepenuhnya, gitu ya, Mas Andi. Iya, karena kan mereka adalah gerakan perlawanan dan gerakan pembebasan. Kalau mereka sudah melepaskan senjata, berarti kan sama aja bunuh diri sama dengan menyerah. Sudah selesai kasusnya. Gitu. Kalau Mas Arifudin melihat apakah ini akan berlanjut aksi nyata? Kalau tadi kan masih setengah hati untuk menyerahkan senjata. Atau jangan-jangan hanya berhenti di tatanan deklarasi saja? Jadi saya melihat sebenarnya antara Hamas dengan Israel itu masing-masing tidak punya kepercayaan. Jadi keduanya tidak saling mempercayai pihak lain. Jadi memang gencatan senjata ini atau kesepakatan damai ini sangat rawan untuk dilanggar kembali. Karena beberapa statement kayak statement Menteri Pertahanan Israel itu kan mengancam untuk menyerang lagi. Ya, betul. Artinya satu-satunya pihak yang bisa menekan Israel di sini adalah Trump. Karena tanpa tekanan Trump, bahkan para pemimpin negara-negara Arab kan tidak bisa menekan siapapun, Israel ataupun Trump. Artinya antara Hamas dengan Israel sebenarnya tidak punya kepercayaan 100%. Mereka melihat kesepakatan ini sebenarnya perlu jaminan yang lebih kuat agar bisa langgeng, karena tanpa ada pihak yang menekan Israel, maka Netanyahu bisa memulai perang kembali. Nah, bagaimana dengan kehadiran pasukan stabilisasi perdamaian di Gaza? Ya, itu kan memang awalnya salah satu didukung kuat oleh presiden kita ya, Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal itu akan mengirimkan 2.000 tentara nasional Indonesia untuk membantu pasukan stabilitas Gaza. Itu adalah semacam tentara perdamaian kan, rencana awalnya tentara perdamaian. Dan kabar yang terbaru kan Amerika sudah mengabari 5 negara Muslim, salah satunya termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, dan Mesir gitu kan. Jadi 5 negara itu yang nantinya akan mengirimkan tentara untuk mengamankan Gaza dan mencegah konflik antara Hamas
dan Israel. Ya. Dan konsep itu terbukti efektif itu ketika konflik untuk di Lebanon. Ya. Di Lebanon kan masih ada. Betul. Dan Indonesia juga Indonesia rajin, juga masih ada, masih ngirim pasukan ke sana. Dan itu terbukti efektif untuk mencegah konflik eskalasi lebih lanjut, walaupun Israel tetap melakukan serangannya udara, tapi itu kan akhirnya mencegah untuk serangan darat, jadi konflik lebih lanjutnya. Dan yang paling mengerikan itu kalau saya lihat agak berbeda dengan Lebanon adalah serangan drone kan, jadi kan tidak bisa kita ketahui siapa pengirimnya itu. Ya, itulah maksudnya perkembangannya cenderung akan, ya harapan perdamaian dengan adanya tentara stabilitas Gaza itu ya bisa menjadi harapan yang lebih baik. Dengan kesiapan Presiden Prabowo akan mengirimkan pasukan perdamaian di Gaza ini apakah semakin menunjukkan di mata internasional sejak awal itu Indonesia menginginkan perdamaian di Palestina, terutama yang saat ini terjadi adalah di Gaza? Ya, Indonesia itu dilihat oleh dunia saat ini sebagai salah satu aktor penting dalam perdamaian di Gaza itu sendiri, karena dia menjadi salah satu dari 3 negara Asia yang memang diundang di KTT Mesir itu. Ya. Ada Indonesia dan beberapa negara Asia. Artinya Indonesia ini terkenal sebagai salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar di dunia. Itu salah satu prestasi Indonesia yang perlu kita banggakan ya. Nah, cuman permasalahannya, kapan pengerahan pasukan stabilisasi di Gaza itu akan dilakukan? Karena tanpa tekanan Trump terhadap Israel, hal itu sulit terwujud. Jadi kita ini sebenarnya masih menunggu realisasi, banyak realisasi dari kesepakatan itu yang belum terlaksana. Mungkin baru 10% yang terlaksana, yaitu pembebasan sandera dan pertukaran tawanan itu, dan pengerahan bantuan itu pun Israel sekarang ini membatasi hampir setengahnya dari isi kesepakatan untuk pengiriman bantuan itu. Artinya desakan kepada Trump untuk menekan Netanyahu ini menjadi sebuah hal yang penting untuk mencapai perdamaian di Gaza ya? Iya, harap dan mewujudkan tentara stabilisasi Gaza itu kan juga sangat sulit. Kan otomatis bahwa berarti Israel harus menerima ada tentara asing. Ada tentara asing, betul. Dan tentara asing itu tentara dari negara-negara Islam, negara-negara Arab. Ya kan? Artinya kalau seandainya katakanlah melukai, satu peluru melukai dari tentara asing itu bisa perangnya bisa jadi meluas ke negara-negara yang karena kan sebelumnya hanya representasinya kan rumah sakit ya. Ada rumah sakit Indonesia di Gaza, rumah sakit beberapa negara Arab di Gaza gitu. Jadi ketika ada tentara di Gaza, saya kira Israel akan berpikir 1000 kali mungkin untuk menolaknya. Tapi kalau di rumah sakit saja kita lihat kan Israel pun masih tetap, rumah sakit Indonesia yang di Gaza pun masih tetap diserang. Padahal udah jelas yang berada di dalam itu adalah korban-korban semua dan tenaga medis ya. Nah, bagaimana ini meyakinkan Israel supaya, atau memang hanya Trump yang bisa menekan atau memaksa Netanyahu untuk menuruti apa isi perjanjian damai tersebut? Ya karena kan Trump, Amerika itu punya senjata yang untuk menghancurkan Gaza itu kan senjatanya Amerika semua, bom-bomnya Amerika gitu. Jadi ya kalau ketika udah dihentikan pasokan senjatanya udah selesai. Jadi peran penting Trump di sini itu menekan Israel, karena salah satu pemasok senjata utama Israel itu adalah Amerika. Nah, kalau Amerika menghentikan pasokan senjata, otomatis Israel akan menghentikan serangan terhadap Gaza. Nah, yang salah satu menjadi batu ganjalan dalam kesepakatan ini memang masih banyak ya. Jadi salah satunya pelucutan senjata Hamas, yang kedua pengerahan pasukan stabilisasi perdamaian itu sendiri. Karena potensi datangnya pasukan asing di Gaza itu akan mengurangi niat Israel untuk menyerang warga Palestina yang selama ini terjadi ya. Dan sebenarnya ada potensi lain ketika ada pasukan asing di Gaza, perang bisa melebar seperti yang dijelaskan tadi. Ketika mungkin ada konflik antara pasukan asing itu dengan tentara Israel, itu bisa meletus perang baru artinya. Artinya ada potensi itu menjaga perdamaian, ada potensi itu memperlebar konflik
yang terjadi di Gaza dengan negara-negara yang mengirim pasukan perdamaian di sana. Nah, kalau memperlebar konflik dengan pasukan perdamaian, mungkin tampaknya Israel akan menghindari itu sendiri. Tapi kalau kita lihat, tadi sempat disinggung oleh Mas Andika di jawaban pertama tadi terkait dengan perdamaian di Gaza, Hamas ini kan juga banyak faksi. Di Gaza itu banyak faksi. Iya. Bahkan Hamas itu juga saling rebutan kekuasaan, ya, kalau bisa kita katakan rebutan kekuasaan dengan beberapa klan yang ada di Gaza itu. Tampaknya ingin mempertahankan kekuasaannya. Saya ingin berkuasa saat ini. Apakah itu mungkin bisa tercapai perdamaian yang sejatinya? Karena kan kita tidak ingin korban-korban dari warga Gaza yang tidak bersalah, anak-anak gitu ya, yang menjadi korban dari peperangan ini sebenarnya. Perang antar faksi atau perang saudara di Gaza ataupun di Palestina kan memang sudah sejak lama ya. Yang terkenal itu kan adalah konflik antara Hamas dan Fatah. Yang betul. Fatah kan yang mendirikan otoritas Palestina di tepi barat. Itu kan musuh utamanya Hamas. Tapi yang sekarang dunia itu melihat itu justru kan ke Gaza. Ternyata di Gaza yang sudah dikuasai Hamas, ternyata juga muncul banyak faksi-faksi lain. Mulai dari Abu Sahab gitu kan. Terus ada klan Dugus itu kan yang terbaru. Dan klan-klan tersebut itu kan disinyalir atau diduga oleh banyak pihak itu kan memang dimainkan oleh Mossad itu kan. Jadi Mossad itu kan melakukan infiltrasi ke banyak kelompok, terutama klan-klan keluarga. Mereka kan di tradisi Arab itu kan biasanya nikahnya kan keluarga, jadi punya keluarga besar, kerabatnya besar, dan mereka mempersenjatai. Dan dengan persenjataan yang kuat, dengan basis bantuan, akses bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, mereka membangun komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil bersenjata yang merongrong Hamas. Hingga akhirnya ya ujung-ujungnya Hamas ya karena dia sebuah kelompok yang sudah lebih kuat dan lebih lama di situ, ya perlawanannya lah perlawanan baku tembak dan perlawanan hidup atau mati. Dan beberapa hari terakhir kan sudah banyak ya konflik tersebut merenggut banyak korban, terutama dari korban Hamas ataupun korban di klan-klan yang bersenjata tersebut. Dan akhirnya itu eksekusi kelompok pemberontaknya Hamas itu udah menjadi pemandangan hari-hari. Eksekusi kelompok pemberontaknya di Hamas itu sudah jadi pemandangan sehari-hari. Jadi ketika ada faksi memberontak ya kan foto-foto yang beredar di medsos itu kan video itu kan ditembakin kepalanya dan lain sebagainya. Artinya di dalam perang yang panjang kemarin itu 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun kita sekitar 2 tahun peperangan di Gaza antara Hamas dengan Israel. Artinya lawan Hamas itu bukan hanya Israel saja, tapi dari internal, dari dalam yang dimanfaatkan oleh Mossad, semacam intelijennya Israel untuk memecah belah itu. Iya, politik divide et impera kan itu memang paling terbukti efektif untuk ini kan melemahkan suatu kelompok itu. Tapi sampai saat ini Hamas tetap menjadi penguasa yang terkuat dan paling ini. Mungkin nggak kalau menurut pandangan Mas ini mereka akan bersatu kemudian damai, atau jangan-jangan karena ingin merebut kekuasaan, ya namanya tergiur kekuasaan, jadi akhirnya ya sudahlah kita ikuti aja gitu. Ya, yang paling jelas terlihat kan yang kuat persenjataannya saat ini Hamas, tapi Israel itu menggunakan beberapa klan dan mempersenjatai mereka untuk melawan Hamas secara internal. Jadi konflik internal itu ada di Gaza, tapi sejauh ini masih bisa dikendalikan oleh Hamas. Cuman permasalahannya nanti kan ketika persenjataan Hamas itu dilucuti dan Hamas mau. Ya nanti yang akan lebih berpengaruh itu klan yang didukung oleh Israel untuk berkuasa di Gaza itu. Jadi pemerintahan transisi mendatang ini kan yang ditunggu seperti apa. Dan itu masih menjadi pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin pemerintahan transisi selanjutnya di Gaza. Apakah itu dari otoritas Palestina atau dari komunitas internasional seperti yang sudah disepakati kemarin. Nah, itu masih karena menjadi ada beberapa pertanyaan nama besar. yang disebut menjadi yang menjadi pemimpin di pemerintahan transisi di Gaza itu. Tony Blair Ya salah satunya. Tapi ditolak sama Hamas. Dan Trump juga udah terakhir mempertimbangkan tidak akan memilih Tony Blair. Oke. Kalau seandainya akan dibentuk pemerintahan transisi, kira-kira
Hamas ini akan lebih condong, mungkin karena Tony Blair berasal dari Inggris, atau jangan-jangan Hamas ini punya kandidat sendiri yang biasanya mereka dekat dengan Mesir atau dengan sejumlah Lebanon gitu, atau seperti apa? Iya, banyak pihak yang menginginkan itu pemerintahan siapa pemerintahan transisi yang berkuasa di Gaza. Salah satunya yang paling ngincer banget itu ya otoritas Palestina, ya kelompoknya Fatah, Mahmud Abbas tersebut. Karena kan Mahmud Abbas kan sudah melobi kan Amerika, melobi Israel, melobi Uni Eropa untuk mendukung bahwa mereka lah yang berhak untuk memimpin Gaza, tapi pasti akan ditolak. Dan kalau figur asing atau figur luar mungkin dari negara-negara yang netral itu sepertinya juga akan ditolak. Karena Hamas tetap, menurut saya itu ya akan tetap ingin berkuasa di Gaza, dan bukan tujuan mereka bukan hanya membentuk pemerintahan, tetapi membentuk tentara nasional Palestinanya gitu loh. Seperti yang megang PLO zaman siapa? Yasser Arafat dulu. Bukan PLO-nya, tapi tentara nasionalnya. Yang megang siapa? Seperti pas waktu berkaca pada Suriah, tentara nasional kan yang dikuasai adalah mantan-mantan pemberontaknya dulu, Bashar al-Assad. Seperti itu. Jadi ketika menguasai tentara nasional yang Palestina, itu adalah target utama Hamas sebenarnya. Jadi Hamas ini kan punya banyak pasukan, dia punya mungkin puluhan ribu pasukan ya. Ketika nanti ada pemerintahan transisi, ini mau dibawa kemana? Apakah mau dimasukkan dalam pemerintahan transisi sebagai keamanan atau harus keluar dari wilayah Gaza? Ini kan salah satu batu ganjalan terbesar dalam kesepakatan ini, dan ini bisa menjadi alasan Israel untuk memulai perang kalau Hamas tidak mau melucuti atau tidak mau menyerahkan kekuasaannya. Tapi mungkin nggak Hamas akan keluar dari Gaza? Karena kalau kita lihat dari wilayah Palestina yang benar-benar dikuasai Hamas itu kan memang wilayah Gaza kan? Tidak mungkin, karena kan salah satu usulan dulu Donald Trump River Gaza gitu kan ya. Itu kan mengusir warga Palestina ke negara lain ya. Seperti yang rencana awal kan di Gurun Sinai-nya Mesir gitu. Tapi sama Mesir kan sangat ditolak. Karena kan ketakutan negara Arab menerima pengungsi Palestina adalah khawatirnya mereka itu adalah pejuang Hamas. Pejuang Hamas kan dikenal memiliki jaringan, sel-sel suplai senjata, perdagangan senjata dan lain sebagainya, dan mereka memiliki kedekatan dengan Iran. Jadi mereka benar-benar memblokade jangan sampai orang Gaza itu kembali istilahnya mengungsi ke luar negara itu, Palestina, ke Mesir, ke Yordania atau ke negara lain, karena khawatir akan menjadi benalu. Karena kan selama ini kan Palestina juga banyak pengungsi Palestina yang di negara-negara Arab kan menjadi benalu juga. Betul. Jadi beban ekonomi. Jadi biarlah mereka tetap di sana, berjuang di sana, mempertahankan tanahnya di sana. Kelihatannya seperti itu arah-arahnya. Kalau kita lihat Hamas menolak pemerintahan transisi tampaknya dari negara-negara lain. Usulan Tony Blair ditolak. Kemudian ada beberapa negara lain ditolak. Kalau seandainya sama-sama tidak ada kesepakatan pemerintahan transisi, tentu saja akan terjadi kekosongan pemerintahan di Gaza ini. Apakah ini bisa akan memicu peperangan yang akan lebih besar lagi nantinya? Kalau saya melihat sih ada beberapa statement positif dari Hamas ya. Dia memang sebenarnya bersedia menyerahkan kekuasaannya. Cuman permasalahannya kan yang menjadi tanda tanya besar kan kepada siapa? Ya. Lah, kepada siapa itu yang itu bisa menjadi sumber konflik baru di Gaza. Karena kalau misalnya nanti yang berkuasa otoritas Palestina atau pemerintahan multinasional, pemerintahan internasional, itu kan bentuknya juga kita belum pasti juga. Artinya masih banyak tanda tanya besar dalam kesepakatan damai ini, apa yang akan terjadi nanti di Gaza. Dan yang jadi permasalahan Hamas sebenarnya dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi dengan menyerahkan semua sandera hidup. Artinya kekuatan tawarnya itu sudah berkurang besar ya. Kalau dulu kan masih ada sandera hidup. Sandera hidup itu jadi daya tawar besar bagi Hamas untuk menolak atau menghentikan serangan brutal Israel. Tapi ketika sandera hidup itu sudah diserahkan semua ke Israel, sekarang kan sudah diserahkan semua ke Israel, daya tawar Hamas itu sebenarnya sudah berkurang drastis, dan ini sangat berbahaya. Karena kan
dua kesepakatan damai sebelumnya dilanggar oleh Israel. Ini menjadi apa ya, peringatan yang seharusnya disadari oleh pemimpin-pemimpin Arab atau pemimpin Muslim untuk dia bisa menekan Trump agar Trump ini juga menekan Israel untuk melaksanakan kesepakatan damai itu sendiri. Kalau kita lihat dari poin-poin kesepakatan, poin mana sih yang kayaknya mungkin berpotensi akan dilanggar oleh Israel maupun Hamas sendiri, Mas Andika, Mas Arifin? Sebagian besar ya tetap ini ya bisa dilanggar oleh Israel karena kan yang sudah berhasil hanya tadi ya pertukaran sandera. Kalau untuk membentukkan pemerintahan di Gaza, saya kira juga akan sulit karena kan Hamas itu butuhnya de facto. Saya yang penguasa wilayah gitu, tidak butuh pengakuan dari dunia internasional. Toh banyak aliran dana masuk juga ke situ, ada bantuan Iran, bantuan beberapa negara-negara lain gitu kan. Seperti itu. Jadi penguasaan de facto itu yang menjadi istilahnya ya kekuatan utama Hamas gitu. Itu yang menjadi kekuatan ya. Dan itu akan menjadi kekhawatiran nggak bagi Israel, Mas Arif? Ya, itu bisa jadi alasan Israel untuk memulai perang lagi di Gaza. Makanya kan sangat situasi sekarang ini Hamas menurut saya lemah secara diplomasi karena dia sudah menyerahkan semua sandera. Dia tidak memiliki daya tawar yang kuat lagi untuk bargaining dengan Israel itu. Nah, yang akan menjadi alasan Israel lagi ketika pelucutan senjata Hamas itu hanya dilakukan untuk senjata-senjata berat. Karena Hamas kan sudah menyatakan dia hanya mau memberikan persenjataan berat kayak roket atau rudal. Tapi Hamas nggak mau menyerahkan senjata ringan dengan alasan untuk membela diri. Lah itu bisa menjadi alasan Israel untuk memulai kembali perang. Artinya kan sekarang kan pasukan Israel kan ditarik mundur ke garis kuning. Cuman garis kuning itu sendiri itu masih 50% dari wilayah Gaza. Artinya belum titik tengah yang perbatasan ya sebenarnya ya. Artinya Israel sekarang itu sebenarnya masih menguasai 50% wilayah Gaza. Ketika alasan kecil apapun dia bisa kembali menyerang Gaza yang dia tinggalkan itu karena kan dia masih menguasai 50% dan posisinya itu masih mengepung wilayah Gaza itu sendiri. Karena kan tujuan utama Israel masih di zona kuning itu kan membuat buffer zone. Jadi ada zona penyangga. Jadi kedepannya ada semacam inisiasi itu Israel akan meratakan wilayah tersebut. Jadi akan menjadi zona kosong gitu. Jadi akan memisahkan antara Gaza, ya kan Gaza hanya wilayahnya semakin kecil dengan wilayah Israel. Jadi buffer zone itu untuk mencegah seperti terulangnya serangan 7 Oktober ya. Di mana perbatasan hanya tembok aja, hanya kawat berduri nggak bisa loncat pagar dan lain sebagainya. Itu kan berdasarkan pengalaman. Tapi kalau menurut saya kekuatan utama Hamas itu kan selain de facto tersebut adalah dia menguasai rakyat Gaza. Dia bisa membangun emosi, memiliki kedekatan emosi dengan rakyat Gazanya itu. Jadi ketika sandera Israel sudah dikembalikan ke Zionis, dia masih memiliki rakyat, dukungan rakyat Gaza itu yang menurut saya itu menjadi kekuatan utama Hamas. Buktinya mereka tetap di situ, ya kan, tidak pergi kemana-mana. Rakyat Gaza dibom bolak-balik banyak sampai hampir 70.000 orang meninggal. Mereka menerima pasar-pasar aja dan tetap mendukung Hamas. Jadi dan artinya ya dukungan rakyat Gaza itu sendiri terhadap Hamas juga sangat dekat sekali ya. Jadi seperti milisi yang akhirnya sulit membedakan mana yang benar-benar rakyat, mana yang yang tentara milisinya ya, tentara Hamas gitu ya. Itu yang menjadi kesulitan Israel kalau kita perhatikan selama ini. Ya itu taktik perang gerilya gitu yang akhirnya nggak bisa di ini. Ya dukungan rakyat Gaza terhadap Hamas ini memang masih besar ya sampai saat ini. Apalagi rakyat Gaza melihat Hamas satu-satunya kekuatan yang membela dia. Walaupun rakyatnya juga dia menjadi korban utama dari serangan Israel ya. Cuman kan permasalahannya warga Gaza itu tidak ada negara-negara Arab yang mau menampung mereka. Betul. Ya, bahkan Mesir sendiri menutup perbatasannya
haknya untuk warga Gaza yang mengungsi. Artinya kan negara-negara Arab tidak mau menerima warga Gaza itu. Padahal ketika perbatasan itu dibuka, otomatis mereka sebenarnya mau keluar juga mau, karena kan terjadi serangan sangat brutal di Israel. Cuman permasalahannya kan negara-negara mau menyelamatkan Arab, diri kemana? Mau menyelamatkan diri kemana? Karena negara-negara di sekitar juga membatasi membatasi ruang gerak. Warga Israel mau mengungsi, kan Mesir mau membuka perbatasan. Tapi ketika warga Palestina mau mengungsi, dia nggak mau membuka perbatasan. Artinya kayak apa ya, buah si malakama ya. Warga Gaza yang terluka mau keluar tapi tidak bisa, tapi negara-negara Arab mengatakan mereka menolak pengusiran warga Palestina keluar dari Gaza. Artinya kan apa ya, sebuah di satu sisi warga Palestina sebenarnya mau keluar, itu sebenarnya saya melihat mereka ada keinginan untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga ya. Tapi negara-negara Arab itu menutup perbatasannya atau tidak mau menerima warga Palestina yang mau mengungsi itu. Nah, ada hal yang menarik lainnya itu dari tuntutan Israel terkait dengan terowongan. Dengan terowongan di Gaza. Yang sebenarnya dari mulai 7 Oktober 2 tahun lalu perang ini dimulai, Israel mencari itu karena menganggap itu adalah tempat persembunyiannya Hamas. Para sandera juga ya, para sandera juga ada di situ. Israel ingin menghancurkan terowongan itu, salah satu yang diinginkan oleh Israel. Apa sih sebenarnya yang dicari dari terowongan itu? Apakah memang karena itu jadi tempat persembunyian yang ingin dibongkar, atau ada hal lain yang tersembunyi, katakanlah misalnya seperti black gold atau cadangan minyak atau gas yang akan memperkaya negara Israel gitu? Ya, terowongan itu kan tidak bisa diungkap, tidak bisa dibongkar ya secara masif oleh Israel, kan berarti itu menunjukkan bahwa Israel memang kalah selama perang 2 tahun tersebut. Ya. Karena tidak mampu. Berapa banyak bom yang dijatuhkan, ribuan, tetapi kok tidak hancur, tidak menembus terowongan itu. Yang menjadi pertanyaan, berapa kedalamannya. Dan itu kan banyak di liputan media-media luar itu kan, media Arab juga mengatakan bahwa terowongan itu kan saling menghubung. Dari satu kota ke kota lain, dari Rafah ke Khan Yunis, terus ke Gaza City dan lain sebagainya, itu kan terhubung satu sama lain. Bahkan itu ada yang mengatakan bahwa terowongan itu juga terhubung ke Rafah sampai ke Mesir gitu kan. Ada laporan yang mengatakan. Itu kan menunjukkan bahwa terowongan itu sebenarnya kota di dalam kota. Dan di situ sebenarnya kehidupan para pejuang Hamas ya. Hamas yang belum bisa ditembus sama Israel. Dan itu kan menunjukkan bagaimana kegagalan intelijen gitu kan. Kegagalan intelijen Israel Mossad itu untuk membujuk rakyat Palestina untuk mengungkapkan di mana sih sebenarnya terowongan-terowongan itu. Dan bahkan serangan-serangan terhadap rumah sakit pun sebenarnya sasarannya adalah terowongan kan? Tapi karena tidak berhasil dianggap juga terhubung base-nya rumah sakit itu terhubung dengan terowongan-terowongan tersebut gitu. Dan misteri itu belum terungkap. Dan itu menjadi rahasia dan menjadi kekuatan utama juga bagi Hamas itu. Untuk menjadi daya tawar kalau menurut saya. Gitu, daya tawar kita punya terowongan loh. Dan itu menjadi semacam kota ya. Mungkin kota perjuangannya itu kan mereka hidupnya ada di bawah gitu. Dan banyak juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang ditudingkan oleh Israel. Bantuan kemanusiaan itu larinya ke terowongan. Iya, larinya ke terowongan. Betul. Ke terowongan-terowongan. Dan itu kan belum terdeteksi. Kan berarti kan menunjukkan kelihan pejuang Hamas itu mempermainkan. Ya, terowongan itu jadi jalur kehidupan selama ini. Artinya kebutuhan pokok dari masyarakat Gaza itu sebelum perang itu disuplai lewat terowongan itu, karena sebelum perang itu kan perbatasan juga ditutup oleh Israel dan Mesir. Artinya terowongan itu sejak lama itu sudah menjadi jalur kehidupan bagi masyarakat Gaza ataupun pejuang Palestina untuk mendapatkan persenjataan. Artinya salah satu tuntutan dalam kesepakatan itu kan penghancuran terowongan itu oleh Israel atau oleh pasukan internasional ya. Kita belum tahu bagaimana mekanismenya ya. Tapi itu jadi kekuatan Hamas untuk melawan Israel, yang terbukti hingga 2 tahun ini pun Israel tidak bisa mengalahkan Hamas. Ya. Artinya itu sebuah bukti real bahwa kesepakatan itu dibuat itu
karena kemenangan Hamas melawan Israel, karena ternyata tidak bisa mengalahkan Hamas dengan persenjataan. Artinya itu salah satu kemenangan diplomasi bagi Hamas. Nah, kalau kita bicara, kan banyak sekali bangunan yang hancur di Gaza. Kita melihat video-video yang di media, baik yang kita siarkan sendiri dari Sindo News maupun juga dari media-media internasional yang meliput di sana, kita melihat sekali banyak bangunan yang hancur. Rekonstruksi tentu PR yang sangat besar nih untuk ke depan. Karena kan nggak mungkin perdamaian, kesepakatan perdamaian tercapai, tapi masyarakatnya malah tinggalnya nggak jelas. Apakah rekonstruksi ini juga bisa kita hubungkan untuk ya dengan memulainya rekonstruksi, terowongan tadi akan terungkap di mana posisinya gitu, Mas Andika, Mas Arifudin. PBB kan pernah mengungkapkan bahwa untuk merekonstruksi Gaza itu kan dibutuhkan 53 miliar dolar ya. Itu kalau nggak salah angkanya sekitar itu. Itu kan yang menjadi pertanyaan bukan angka itunya, tapi dari mananya, gitu kan. Dan caranya untuk merekonstruksi seperti apa? Karena kan 90% bangunan di Gaza itu sudah hancur. Bahkan sebelum perdamaian gencatan senjata dimulai, Israel itu menargetkan gedung-gedung yang masih tinggi dan masih kokoh dihancurin semua juga. Jadi limbahnya itu mau dilarikan kemana dan bagaimana, dan kabar yang terakhir itu kan bahwa Israel itu juga diminta untuk mendanai. Israel diminta untuk mendanai. Tapi kan Israel awalnya kan dia meminta negara-negara Arab seperti Qatar, negara Arab Saudi dan lain sebagainya yang memang sudah bersedia akan ikut membantu gitu loh. Jadi kan butuh miliaran dolar juga untuk membangun itu. Tapi kalau untuk mengungkap terowongan berarti kan dibutuhkan tenaga kerja asing, tenaga kerja dari luar lah, dari luar orang Palestina atau dan lain sebagainya, di mana intel Mossad itu juga akan bermain, dan saya kira akan sulit karena dipastikan Hamas akan menolak itu karena proyek rekonstruksinya kan sampai sekarang sudah berjalan kan, dilakukan oleh Hamas sendiri dengan bulldozer dan lain sebagainya. Seperti dan artinya pembangunan rekonstruksi itu sendiri, Hamas ingin mempertahankan bahwa mereka lah yang akan membangun kembali kota Gaza itu. Ya, sebenarnya rekonstruksi itu sebuah proyek besar ya. Artinya proyek besar itu akan diperebutkan banyak negara. Nah, pertanyaan sebelumnya yang harus dijawab kan siapa yang akan mendanai. Nah, ada yang selama ini kan yang bersedia mendanai kan negara-negara Arab, padahal seharusnya negara-negara Barat itu bisa menekan Israel untuk membiayai proses rekonstruksi itu karena dia kan yang menghancurkan. Itu yang dilakukan negara-negara Eropa terhadap Rusia ketika Rusia perang melawan Ukraina ya. Kan Uni Eropa membekukan aset Rusia untuk mendanai proses rekonstruksi di Ukraina. Lah, seharusnya hal ini bisa diterapkan pada situasi di Gaza, di mana Israel seharusnya ditekan untuk mendanai rekonstruksi di Gaza. Cuman permasalahannya kan kemungkinan besar mereka tidak akan mau. Tapi kan itu artinya ada standar ganda dalam dunia internasional ketika yang melakukan itu Israel, tidak ada yang berani menekan dia untuk membiayai proses rekonstruksi. Nah, yang bersedia membiayai kan malah negara-negara Arab. Artinya negara-negara Arab itu sebenarnya posisinya mengalah atau lemah ya. Karena harus negara Arab yang membiayai rekonstruksi itu kan, yang membutuhkan dana triliunan rupiah. Nah, kalau saya melihat datanya ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Andika ya, Sobat Sindo, PBB, kemudian Bank Dunia dan Uni Eropa itu melaporkan total biaya rekonstruksi di Gaza, termasuk wilayah tepi barat, diperkirakan 53,2 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk rekonstruksi, dengan sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dibutuhkan untuk 3 tahun pertama, dana yang tidak sedikit. Jadi hampir separuh ya, sekitar 40% 3 tahun pertama itu sangat dibutuhkan sekitar 20 miliar untuk 3 tahun pertama, 40% dari nilai total. Nah, kalau seandainya Israel katanya dia tidak mau tadi, apakah karena mungkin Israel merasa, wah kalau saya habiskan itu ya bangkrut nih keuangan negara Israel gitu. Kan angka yang sangat besar ini sebenarnya. Jadi menurut saya kemungkinan memang Israel tidak mau karena tidak ada yang menekan kan. Oke. Dan mungkin karena tidak ada yang menekan, ya dia bahkan ditekan pun kan dia
tetap tidak mau. Jadi permasalahannya kan proses rekonstruksi itu nanti saya melihat tetap akan dilakukan oleh negara-negara Arab, mau tidak mau. Lah beberapa perusahaan Mesir itu saat ini sudah membahas hal itu. Mereka mungkin akan masuk menjadi salah satu kontraktor-kontraktor besar yang akan melakukan pembangunan kembali di Gaza. Cuman kan ini prosesnya masih panjang ya, karena masih menunggu proses kesepakatan yang lain seperti pelucutan senjata, pemerintahan transisi seperti pemerintahan apa. transisi yang belum ada putus ya siapa yang belum akan jelas kembali. Karena nanti yang melakukan proses rekonstruksi itu kan pemerintahan transisi itu. Jadi kita masih menunggu beberapa tahap dari kesepakatan ini untuk terwujud sampai ke proses rekonstruksi itu. Dan menurut saya proses rekonstruksi itu ya akan membutuhkan yaitu dana yang besar dan prosesnya itu akan sangat sulit gitu. Nah, kalau butuh waktu yang panjang. Kalau dananya ini berasal dari negara-negara, kan yang sudah menyatakan kesanggupan adalah negara-negara Arab ya. Negara-negara Arab yang menyatakan kesanggupan. Yang seharusnya kalau kita berkaca pada sejarah, pada saat Rusia menyerang Ukraina, Rusia yang dibebankan, tapi ini Israel tidak mau dibebankan. Nah, kalau seandainya pemerintahan transisi juga tidak ada sepakat, Hamas lah yang memimpin di pemerintahan transisi supaya mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau ini berlanjut ke arah konstruksi dan ternyata Hamas lah yang membangun, bagaimana negara-negara donatur ini bisa mempercayai dana yang mereka serahkan terkait transparansinya penggunaan dana? Sangat sulit sih. Sangat sulit, seperti Arab Saudi ataupun Qatar akan ya mempercayakan 100% kepada Hamas. Ya ada kemungkinan itu semacam model ini ya, pemerintahan dua kubu dan lain sebagainya. Jadi ada Hamas, ada pemerintahan internasional dan pemerintahan internasional yang disetujui oleh negara-negara negara barat dan negara Amerika ataupun Arab Saudi dan Israel yang berjalan seimbang. Jadi ada dua pihak yang akan bermain di situ untuk proses rekonstruksinya ya. Jadi pemerintahan misalnya Hamas tetap berkuasa, tapi ada istilahnya badan lain ya, badan internasional sebagai lain pengawasnya dan mungkin akan pelaksananya juga seperti itu. Jadi tidak 100% seperti itu. Ada tambahan? Jadi harus ada kompromi-kompromi dari kesepakatan damai yang dipelopori oleh Trump ini ya. Karena terutama untuk rincian-rinciannya, karena rincian-rincian itu tidak tercantum dalam kesepakatan yang 20 poin dari Trump itu. Artinya rincian-rincian ini penting karena untuk menjaga kesepakatan damai ini bisa berjalan dengan baik, karena ada potensi memang pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dengan berbagai alasan. Karena sampai pada hari ini pun Israel masih melakukan serangan terhadap warga Palestina di Gaza. Kalau untuk ke depannya sebenarnya apa sih yang bisa kita harapkan dengan perdamaian Gaza? Kalau terus jujur saja kalau kita sebagai jurnalis itu tidak melihat konflik politik internal mereka, perebutan kekuasaan antara Hamas dengan beberapa klan yang ingin menguasai Gaza. Karena pasti mereka akan ingin menguasai Gaza, lama-lama ingin menguasai Palestina secara keseluruhan, gitu. Ujungnya kan politik. Kalau yang selalu yang menjadi pertimbangan kita adalah dari sisi kemanusiaan, rakyat Gaza. Apa sih sebenarnya yang bisa kita harapkan ke depan supaya rakyat Gaza ini bisa hidup tenang, sejahtera gitu, Mas Andika, Mas Arifudin? Iya, kembali ke sebelum serangan 7 Oktober itu. Jadi status quo, jadi Hamas berkuasa di Gaza gitu kan, mengamankan rakyat Gaza, menghidupi rakyat Gaza. Kemudian Israel ya tenang-tenang aja dengan wilayahnya mereka. Jadi ya hanya dengan status quo itu yang paling masuk akal, karena kan bagaimanapun ya walaupun Israel tetap pengen mengerongrong kekuasaan Hamas di Gaza seperti itu, tapi status quo sebelumnya ya? Sebelum serangan Hamas tersebut itu menjadi hal yang paling ideal. Jadi rakyat Gaza tetap hidup standar aman gitu.
dalam skalanya mereka ya, bukan aman versinya kita gitu. Ya, aman dari menurut versinya mereka. Selama ini aman dan nyaman hidup bersama pejuang Hamas ya. Ya itu kan memang pilihan rakyat Gaza sendiri. Mungkin dari Mas. Kalau saya lebih fokus ke bentuk pemerintahan transisi nanti ya. Karena itu yang akan menjaga perdamaian di Gaza dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Ketika dua hal itu jalan, ya insya Allah rakyat Palestina bisa menikmati kedamaian ya. Karena pemerintahan transisi itu menjaga stabilitas, entah siapa yang berkuasa di pemerintahan transisi, dan pasukan penjaga perdamaian yang sudah disepakati itu akan menjaga agar Israel tidak menyerang warga Palestina lagi dan melanggar gencatan senjata, walaupun Israel pasti melanggar gencatan senjata itu dalam skala beberapa persen. Akan sangat sudah besar pasti. sekali kemungkinan Israel akan melanggar pasti itu. Sudah pasti. Baik, Sobat Sindo, di balik puing-puing perang muncul konflik baru. Hamas bersitegang dengan klan-klan lokal, sementara dunia bicara rekonstruksi dan pasukan perdamaian. Sampai di sini jumpa kita di Sindoskop. Sindoskop menembus berita, mengurai makna di balik peristiwa. Sampai jumpa.